Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad wafaqa li ilmi khairu khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum minahwihi fa min azimi sya'nihi lam tahwihi fa usribat semana domi risani fa usribat fil hani bil alhani summa salatu ma salami laiki ala nabil afsail khalaiki Muhammad wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil irabi wa ba'du fa'lam annahu lam maktasar julul wara' alal kalamil mukhtasar. Oke, perkenalkan nama saya Sandi Setiawan dengan NIM 2313328 ya. Oke, kepada yang terhormat Bapak Dr. Adi Kusuma, MSc selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kepada yang terhormat juga teman-teman saya, teman-teman seperjuangan saya, khususnya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Yang terhormat juga kepada penonton yang telah menonton video saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya yang telah menonton video saya. Oke teman-teman, jadi saya akan sedikit menjelaskan pertemuan kemarin mengenai mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang dimana pertemuan kemarin itu adalah merupakan salah satu pertemuan terakhir di kelompok 5. Oke, jadi pertemuan presentasi kelompok terakhir kemarin itu terdiri dari beberapa orang ya, termasuk saya salah satu daripada anggota kelompok 5 ya, kelompok terakhir. Terus juga dilaksanakan secara offline ya teman-teman, berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Di pertemuan kemarin itu pertemuan kelompok saya dilaksanakan secara offline ya teman-teman. Terus juga diampu langsung, dipantau langsung oleh dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma MSc. Beliau langsung mendengarkan atau langsung melihat presentasi kelompok saya secara langsung ya teman-teman, yang dimana kelompok saya mempresentasikan sebuah materi. Saya akan menjelaskan poin-poinnya saja ya teman-teman, seperti tentang pengertian karya penulisan, jurnalistik dan akademik. Terus juga ada jenis-jenis karya penulisan, jurnalistik dan akademik juga. Ada makalah, artikel, esai, opini, feature, dan news atau berita teman-teman. Oke teman-teman, jadi pertemuan kemarin itu saya adalah pemateri mengenai tentang artikel ya teman-teman. Terus juga dibagi ya, di pertemuan kemarin itu poin-poin yang saya sudah sampaikan tadi dibagi beberapa orang, seperti makalah siapa, artikel siapa, opini siapa, feature siapa, dan news siapa. Oke teman-teman, maaf ya karena berlarut-larut pembahasannya. Saya akan langsung pada poin-poinnya saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang dimana pembahasan yang saya sampaikan itu adalah pembahasan yang kemarin atau pertemuan kemarin itu dijelaskan di presentasinya teman-teman. Oke, yang pertama ada pengertian karya penulisan jurnalistik dan akademik teman-teman. Nah, jadi karya penulisan jurnalistik dan akademik merupakan hasil daripada proses jurnalistik yang mencakup pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran informasi teman-teman, serta dipublikasikan melalui berbagai media massa teman-teman. Nah, tujuan utamanya adalah supaya menyampaikan informasi yang aktual, faktual, dan relevan dengan gaya bahasa yang luas dan mudah dipahami teman-teman. Terus juga ya teman-teman, karya penulisan akademik adalah termasuk tulisan ilmiah yang disusun secara sistematik dan untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan data dan teori yang relevan teman-teman. Terus juga tujuan utama daripada penulisan akademik adalah untuk mengembangkan pengetahuan melalui penelitian dan analisis kritis teman-teman. Itu adalah materi yang pertama yang disampaikan oleh teman saya teman-teman. Oke teman-teman ya, memasuki pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis karya penulisan jurnalistik dan akademik. Oke, makalah.
Jadi teman-teman, pembahasan kemarin ada yang namanya pembahasan tentang makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua hal teman-teman, atau dua pengertian. Yang pertama yaitu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibaca di suatu persidangan yang disusun untuk terbit teman-teman. Itu untuk pengertian yang pertama. Atau penjelasan yang kedua yaitu sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil daripada pelaksanaan tugas sekolah maupun perguruan tinggi teman-teman. Nah, terus juga ada beberapa poin mengenai karakteristik makalah teman-teman. Yang pertama ada menggunakan substansi ilmiah, terus memiliki struktur yang teratur, terus juga ada ditulis dengan bahasa yang jelas dan kohesif, komprehensif atau bagus lah gitu ya teman-teman. Terus juga bersifat objektif, terus juga disusun dengan berdasarkan analisis yang mendalam teman-teman. Terus juga bersifat sistematis dan mengacu pada referensi. Tidak lupa daripada referensi ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, makalah juga ada beberapa jenis seperti makalah makalah deduktif, terus makalah ilmiah, makalah posisi, terus juga makalah induktif, makalah kerja, makalah analisis, dan lain-lain sebagainya. Banyak makalah mengenai makalah-makalah yang disampaikan oleh kelompok 5 atau kelompok terakhir di pertemuan kemarin teman-teman. Terus juga yang saya dapat ada tata cara pembuatan makalah teman-teman, yang dimana seperti menentukan topik dan judul, terus juga melakukan penelitian dan pengumpulan data supaya referensi atau isu-isu yang didapatkan itu fakta ya, tidak mengada-ngada gitu. Terus juga membuat kerangka makalah, terus juga menulis makalah, menyunting dan memformat makalah, terus yang terakhir ada menyusun daftar pustaka teman-teman. Selanjutnya ada mengenai artikel teman-teman, yang dimana kelompok kemarin juga membahas tentang artikel juga teman-teman. Oke, saya langsung bahas ya teman-teman. Jadi artikel adalah tulisan yang komprehensif atau relevan ya, yang mudah dipahami gitu tuh. Seperti karya tulis yang didapat atau ditemukan oleh mahasiswa di kalangan majalah, terus laporan berita, surat kabar, atau media lainnya teman-teman. Nah, itu untuk artikel secara garis umum atau garis besar ya teman-teman ya. Terus juga ada artikel juga mempunyai ciri-ciri teman-teman, seperti nama penulis di bawah judul, ini karangan siapa begitu ya. Itu diterapkan sebagai ciri-ciri artikel. Terus juga ada artikel juga mengangkat gagasan yang menyangkut kepentingan pembaca, seperti sekarang nih musim apa gitu ya. Itu salah satu daripada ciri-ciri artikel ya teman-teman. Terus juga ada tulisan dalam artikel harus berdasarkan fakta, tidak mengada-ngada teman-teman. Terus juga ada artikel ditulis dengan singkat dan tuntas supaya si pembacanya itu puas ya teman-teman. Terus juga memiliki pendapat atau gagasan yang subjektif. Yang terakhir ada artikel bersifat asli teman-teman, tidak mengcopy paste ya. Ya, itu untuk artikel teman-teman secara garis besar ya teman-teman. Terus juga ada pembahasan mengenai jenis-jenis artikel, seperti artikel review produk, ada artikel opini, artikel berita, artikel praktis, artikel tutorial, dan artikel-artikel yang lain. Itu ada di pembahasan pertemuan kelompok kemarin teman-teman. Oke teman-teman, jadi opini juga terbagi menjadi beberapa jenis ya, seperti opini pribadi, opini publik, opini politik, opini kelompok, dan opini umum. Nah, itu adalah opini ya teman-teman dan jenis-jenisnya.